Shalom Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menengok dari perjalanan kehidupan kita masing-masing, ya. Dan tema khotbah saya pada pagi ini adalah kelonggaran, ya. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kelonggaran dari kitab Kejadian pasal 26, ya. Ayat masnya itu di ayat yang ke-22 untuk memahami keseluruhan dari cerita tentang pasal 6 dari kitab Kejadian pasal 26 kitab Kejadian ini. Mari kita akan baca beberapa ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian kita akan lompat dari ayat yang ke-17, 18 sampai dengan ayat yang ke-22, ya. Saya sudah siapkan semua, Bapak Ibu bisa memperhatikan dan melihat serta membaca dengan saya dalam hati. Renungkan baik-baik dari apa yang kita dengar pada pagi ini. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan ku berikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 17 kita akan baca. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Ayat yang ke-20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terbesit di pikiran Anda ketika mendengar kata kelonggaran? Apa kira-kira? Longgar, pelong, bicara tentang heksos, gitu ya. Bagi Anda yang suka dengan model, maka kalau kita pakai baju, kita pilih
Kita nggak ingin pakai yang kedodoran, yang kelonggaran, kecuali itu bajunya ibu-ibu di rumah, ya, daster dan sebagainya. Tapi bagi kita yang suka fashion, maka kita itu suka penampilan yang pas dengan tubuh kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, memperhatikan di masa-masa era tahun 70-80, kita pernah kita yang lahir tahun 70, tahun 74, 75 gitu, kita ngonangi, kita menangi begitu ya. Mereka yang pakai celana baggy itu kedodoran dari lutut ke mata kaki itu bisa dibuat kedodoran begitu, tapi yang di bawah di mata kaki itu dibuat kecil gitu. Dan kalau udah kecil itu diperkecil dan dilipat jadi kecil begitu ya. Tapi tahun sebelumnya tahun antara ya 70, 80 itu kita kenal dengan celana cutbray gitu ya. Celana yang kedodoran yang lebar di bawah gitu ya. Celananya aeropik gitu ya. Kita kenal itu. Ya, itu mode, itu bicara tentang mode. Tapi kelonggaran tidak hanya bicara tentang mode dan sebagainya. Tapi kelonggaran bagi Anda pebisnis mendapatkan tagihan dan semua masuk ke rekening, itu adalah sebuah kelonggaran. Bahkan kita dapat melunasi hutang, kita dapat melunasi tagihan, itu adalah sebuah kelonggaran. Bagi Anda yang hari ini berjuang kuliah ketika toga itu kita kenakan, itu sebuah kelonggaran karena kita selesai, kita lulus. Mungkin beberapa kita bertanya, saya hari-hari ini diperhadapkan kepada situasi kondisi yang membuat saya berteriak, berdoa, menangis karena pergumulan-pergumulan hidup yang terlalu berat. Dan hari ini aku mendapatkan jawabannya, oh itu sebuah kelonggaran. Dan ada banyak faktor, ada banyak yang terbesit di pikiran kita kalau bicara tentang kelonggaran. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelonggaran itu diterjemahkan ada beberapa hal. Tentang keluasaan atau kelapangan. Dan ini bicara tentang pergumulan kita, pergumulan hidup manusia. Karena ketika mendapatkan kelonggaran, yang mendapatkan kelapangan, itu kita bicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Dan yang kedua, KBBI itu menerjemahkan kelonggaran dengan sebuah kesempatan. Misalnya, dia diberi kesempatan 3 bulan untuk melunasi tunggakan pajak misalnya. Itu bicara tentang sebuah kelonggaran. Yang ketiga, kelonggaran itu juga bicara tentang keringanan. Misalnya kalimatnya, dia mendapat keringanan dalam membayar uang sekolahnya. Berapa diskonnya? Tidak tahu. Menurut kebutuhan dan menurut prestasi dari anak-anak kita gitu ya. Dan kelonggaran juga bicara tadi itu, tidak terlalu sesak, bicara tentang baju, kebesaran gitu, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita mungkin kelonggaran kita dapat artikan macam-macam. Tapi bagi Ishak yang dalam bacaan kita pada pagi ini, bagi Ishak kelonggaran adalah sebuah kesempatan ketika dia menemukan, perhatikan, menemukan Rehobot, sumur Rehobot. Karena di Rehobot tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan. Di situ tanah yang lapang, berkat yang berbuah-buah. Sehingga apa? Sehingga Ishak itu dapat menyusun harapan, menyusun visi masa depan. Dan kalau Alkitab dikatakan tadi beranak cucu dan bertambah banyak, karena itu seperti yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Mari coba kita review sejenak tentang apa yang menjadi kelonggaran dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan video ini, perjalanan RBC, ya, ini bukan bermaksud untuk kita melihat masa lalu, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bagi perjalanan gereja kita RBC dari sejak ketika kita keluar dari gereja lama kita sampai hari ini, ya. Kalau dicuplik semuanya, tahapan-tahapan dan kemudian ada foto-foto atau video-video sangat banyak. Tapi kita lompat saja karena memang terlalu banyak begitu. Kalau memang Bapak Ibu mau, bisa lihat di file-file di laptop yang kita miliki untuk melihat perjalanan RBC di masa-masa sebelum COVID dan sesudah COVID ini. Mari coba perhatikan video ini, ya. Perhatikan baik-baik dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini pertama kali kita beribadah di rumah Pak Kris. Bisa di volumenya dibesarkan, Ando? Ya, ini ibu-ibu pelopor
RBC. Kita mendapatkan ruko di Ruko Subali. Saya, Pak Hadi, Pak Purwanto bekerja. Ini pelantikan pengurus 2020 sampai 2024 ini ulang tahun. Ini penggabungan gereja kita di GKI. Ini kita mendapatkan tanah di notaris. Ini rumahnya, tanahnya yang kita beli, yang sekarang kita akan perhatikan dan lihat. Ini peletakan pertama pada 11 September 2022. Ini kondisi tanah yang sudah kita beli dan ini perjalanan RBC. Sebuah kelonggaran. April semua karena anugerahmu. 27 Mei bukan karena kekuatanku. 1 Juni 3 Juni 2023. Terus proses jadi bisa mulai berbeda karena ada balkon yang disiapkan. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Agustus sampai dengan September 2023. Oktober 2023. Kemarin Sabtu 28 Oktober yang diposting oleh Badan. Bapak Ibu, bagi pengurus RBC ini adalah sebuah kelonggaran. Mengapa demikian? Karena memang ini adalah progres perjalanan yang sebetulnya Tuhan izinkan harus kita lewati dalam sebuah pergumulan dan tantangan yang memang perlu kita hadapi bersama-sama. Kita perhatikan secara pribadi ketika kita memulai tahun ini 2023 yang lalu dan ketika kita mendapatkan izin IMB dan izin prinsip dari wali kota, Tuhan itu memberikan sebuah kelonggaran-kelonggaran yang sebetulnya kalau secara pribadi saya alami. Ini adalah berkat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam perjalanan pelayanan secara pribadi, tapi juga dalam perjalanan kehidupan Anda dalam mengiring Tuhan. Balik nama dari pemilik lama ke nama atas nama gereja. Anda boleh percaya atau tidak, itu cara Tuhan yang luar biasa. 1 tahun lebih kita menunggu balik nama itu. Tapi muncul tanda tangan dari ketua BPN yang ada di kota ini atau di Jakarta kalau tidak salah, ya, itu persis tanggal 25 Agustus. 25 Agustus, dan ketika saya lihat, kok sepertinya Tuhan kasih hadiah kepada kita ya, hadiah ulang tahun pernikahan. Itu tanggal ulang tahun pernikahan. Jadi itu sepertinya kejutan-kejutan begitu. Dan sejak itu kemudian 2023 kita mulai mendapatkan macam-macam. Tapi yang jelas itu adalah pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita lewati. Dan ketika saya meminta tanda tangan di lingkungan dan kemudian harus menyiapkan izin dan sebagainya, ya, sepertinya itu tidak bisa kita lalui. Bahkan ketika saya mau membuat mensubmit di sebelum submit membuat KRK begitu, bisa enggak ya? Ternyata ketika kita mulai jam 8:30 pagi saya itu masukkan data-data ke Distaru. Ternyata jam 9 hari itu juga saya ditelepon, Pak, saya mau ukur tanah, Bapak butuh KRK ya, saya lihat jam online begitu. Iya, tapi nanti saya belum mandi. Jam 9:30, jam 10 ya. Cepat banget gitu Bapak Ibu. Dan sekitar semingguan kemudian KRK selesai. Dan memang dari sebelum KRK itu muncul, kami
Santika terutama sudah menyiapkan segala sesuatunya, desain dan sebagainya untuk gereja itu seperti apa. Nah, itu bagi kita yang ada di RBC ini adalah sebuah kelonggaran. Nah, kalau bicara tentang kelonggaran dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita punya cerita masing-masing. Dan kalau kita disuruh cerita, ada banyak sekali kelonggaran yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi dalam rangka menuju proses kehidupan kita, kita sedang juga menantikan sebuah kelonggaran yang lebih besar, lebih dahsyat dalam perjalanan kehidupan kita. Belajar dari kitab Kejadian pasal 26 ini pertanyaannya, bagaimana mengalami kelonggaran yang besar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan pada pagi ini, sehingga Tuhan dapat memberikan kelonggaran yang besar bagi kehidupan kita, sementara Anda dan saya hari ini sedang bergumul, berjuang menghadapi situasi hidup yang tidak mudah. Mari kita baca ayat emas kita, ya. Sebelum kita baca ayat emas kita, mari kita pahami ini lebih dulu. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 13, Alkitab ini mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega. Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dari ayat ini kita bisa ketahui bersama-sama bahwa Tuhan bisa melihat dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dan Tuhan juga bisa tahu masa depan kita. Artinya apa? Ketika kita sedang berproses dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu tahu persis apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tuhan tahu persis. Kita manusia paling tahu dan mengingat mungkin masa-masa lalu, dan mungkin kita tahu masa 1, 2, 3 hari, bahkan 1 minggu. Tapi pastinya saja kita nggak tahu. Mungkin kita bisa merencanakan apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Misalnya kalau kita di RBC, ya, di RBC tahun 2024 kita mau ngapain? Ya, saya sebagai kepala jemaat sudah memprediksi, merencanakan dengan program-program yang kami buat. Ya, tentunya bukan saja itu program yang saya buat, tapi saya diskusikan dengan beberapa pengurus yang memang nanti 2024 dan 2025 yang akan datang itu bakal terjadi, bahkan kita lakukan begitu. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian. Kita juga planning. Saat Anda kuliah, mungkin ya, saya kuliah setahun 2 tahun lagi saya lulus, saya bekerja dan mendapatkan berkat income yang signifikan dari pekerjaan saya gitu. Itu rencana. Tapi kita tidak tahu progres yang bakal terjadi di kemudian hari yang seperti Tuhan tahu persis dalam kehidupan kita. Ketika kita 2020 yang lalu, ketika kita beribadah di Ruko Subali, kita beribadah tanggal 9 Februari 2020. Ternyata beberapa saat saja setelah dilantik pengurus dan kita beribadah, kita sudah mulai ibadah di rumah masing-masing. Karena apa? Di situ mulai COVID terjadi. Apakah ada prediksi orang yang tahu tentang terjadinya COVID-19? Tidak tahu. Karena apa? Kata manusia. Tapi Tuhan itu tahu dari awal sampai akhir. Bahkan Tuhan tahu masa depan kita. Karena itu dalam proses perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jika Tuhan mengatakan Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, artinya biarlah kita dekat-dekat dengan Tuhan, biarlah kita punya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mendapatkan situasi saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami hal yang tidak mudah. Di situ kita akan mendapatkan kemenangan dan ada kelonggaran. Siapa yang melakukannya? Tuhan yang memimpin kehidupan kita, yang tahu persis dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kita mengalami kelonggaran. Yang pertama ini coba kita baca ayatnya lebih dahulu. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehoboth.
Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Hal yang pertama yang perlu kita kerjakan dan perlu kita miliki supaya kita mengalami kelonggaran ketika kita menghadapi situasi yang sulit sama seperti yang dihadapi oleh Ishak. Yang pertama adalah mari terus dan tetap menggali dan jangan salah fokus. Iya, jangan salah fokus, terus menggali, tetap menggali. Apa itu artinya menggali? Menggali artinya tetap mengerjakan dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Menggali sumur yang lain. Karena apa? Bicara tentang mengalah. Mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tidak patah semangat, sekalipun harus melewati sitna dan esek. Sitna itu bicara tentang perselisihan, esek itu bicara tentang pertengkaran. Ada konflik di situ, ada hal yang tidak mudah di situ. Tapi Ishak terus menggali, terus melakukan, terus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mari coba kita lihat, perhatikan baik-baik apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Karena memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu persis apa yang terjadi di depan. Apa terus jalannya mulus di atas karpet, atau diizinkan ada persoalan di masanya, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Kita melewati esek. Siapa yang sangka ketika Ishak itu menggali sumur yang namanya Sitna, sebelum itu dari kasih nama, dikasih nama karena ada perselisihan, ada pertengkaran di situ. Siapa yang sangka ketika Ishak itu menggali, anak buahnya menggali sumur dan sumurnya itu berbual-bual, ternyata direbut oleh penggembala di Gerar. Tidak ada yang tahu. Ishak tidak tahu, dia juga tidak tahu. Tapi dia lebih memilih untuk apa? Pindah dari Sitna, pindah ke Esek. Esek juga sama. Ternyata sama. Dicobai, diganggu begitu. Apakah Ishak kemudian melawan? Tidak. Apakah Ishak kemudian terjadi konflik besar di situ? Tidak. Dia lebih memilih mengalah untuk menemukan yang namanya Rehobot. Dan dia terus menggali, tetap menggali dan tidak salah fokus dengan apa yang menjadi planning Tuhan, yang dia tahu bahwa Tuhan itu tahu dari awal dan sampai yang akan datang dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu, dalam menggali dan mengerjakan semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, konflik, perselisihan mungkin ada, tapi mari kita kerjakan semua yang kita kerjakan itu berdasarkan kasih. Ketika kita bekerja, mari kita bekerja atas dasar kasih. Ketika kita melakukan dalam hal kita sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, mari kita juga belajar mengerjakannya oleh karena atas dasar kasih. Dan jangan patah semangat, karena saat kita menggali belum tentu galian kita selanjutnya sudah selesai, nggak ada manfaatnya. Mari kita lihat video ini. Senang tidak ada jalan pintas, karena jalan pintas itu akan membahayakan kita kalau kita tidak hati-hati
kita sudah memupuk sebuah pohon, dan ketika kita membangun hubungan satu dengan yang lain, apalagi hubungan suami dan istri, iya, hanya dengan kasih dan cinta dapat kita kerjakan dan kita miliki bersama-sama. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita saat kita menghadapi persoalan kesulitan. Karena itu jangan berhenti untuk menggali, jangan berhenti untuk mengerjakan dari apa yang sedang Tuhan izinkan kita kerjakan hari-hari ini. Mungkin memang situasinya tidak mudah, mungkin situasinya memang sulit, tapi ketika kita terus menggali dan tetap menggali dan mengerjakan apa yang menjadi tujuan kita, saya terlalu yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita. Bahkan saat hubungan suami istri, hubungan satu saudara satu dengan yang lain mulai ada persoalan dan itu tidak mudah kita hadapi, dalam kerangka kita mencapai tujuan dan kita mengerjakan dengan baik, menggali dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika ada esek, ada sitnah, di situ berkatnya berbual-bual, ada pertengkaran, ada perselisihan. Ada banyak orang-orang yang menyelesaikannya dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara yang berbeda dan mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Coba perhatikan ketika Ishak tinggal di Gerar. Di Gerar itu ayat yang pertama tadi kan mengatakan terjadi kelaparan. Dan itu bukan kelaparan yang pertama. Dan menurut catatan kelaparan yang terjadi itu, Alkitab mengatakan ada sekitar 3 tahun. Bayangkan tidak turun hujan, kering, panas, terjadi kelaparan. Sementara Ishak itu ada dalam sebuah progres perjalanan. Allah mengatakan jangan pergi ke Mesir, tapi tetap tinggal di Gerar. Di Mesir mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, karena di Mesir Gerar dengan Mesir pada waktu itu jauh lebih maju dari di Mesir. Tuhan tidak mengizinkan pergi ke Mesir, tapi tetap tinggal di Gerar. Ketika tinggal di Gerar, apakah kemudian terjadi penyelesaian secepatnya persoalannya? Tidak. Tapi yang menarik dalam perjalanan kehidupan Ishak ini, dia tidak salah fokus. Sekalipun ada konflik-konflik yang terjadi, yang dihadapi, ada persoalan-persoalan yang terjadi, dia tidak salah fokus dan dia tetap menggali sampai Tuhan menggenapi rencananya di dalam kehidupannya. Covenant itu terjadi dalam kehidupan Ishak dan keluarganya. Tapi seringkali ada banyak orang yang salah fokus dengan tujuan hidupnya. Kalau kita perhatikan konteks ayat yang kita baca dalam teks Kejadian pasal 26 ini, mengapa seseorang itu salah fokus? Karena memang ada penyebabnya. Ayat yang pertama tadi bicara tentang kelaparan, dan itu penyebabnya karena masalah, persoalan, pergumulan, tantangan. Orang itu bisa jadi tidak fokus dengan tujuan akhir dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Yang berikutnya, jika seseorang itu mencoba keluar dari kehendak Allah, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu Allah berfirman kepada Ishak, tetap tinggal di Gerar karena aku akan memberkati engkau sama seperti Abraham ayahmu, janji itu akan kuberikan, akan banyak keturunanmu, bahkan keturunanmu juga akan jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau Ishak keluar dari kehendak Allah, artinya dia tidak tinggal di Gerar, dia mengikuti apa kata hatinya dan dia berada di Mesir. Kok saya terlalu yakin dia tidak akan mendapatkan kelonggaran seperti yang ada di Rehobot dalam ayat 20. Karena apa? Dia mulai salah fokus. Yang ketiga, di ayat 7 kita bisa perhatikan di situ. Ini sesuatu yang menyenangkan. Suatu saat Ishak itu kan bawa Ribkah namanya. Ribkah itu wanita yang cantik. Cantik banget. Sehingga ketika dia datang ke Gerar, ketika ditanya oleh raja negeri itu, siapa dia? Oh, dia saudaraku. Memang dia adalah saudaranya. Memang dia sepupunya, masih ada ikatan darah.
Ingat ketika Abraham itu suruh mencari jodoh bagi Ishak, Eliezer itu disuruh pergi ke rumah pamannya lah, ya, ke rumah pamannya dan sebagainya, sehingga Ribka inilah yang menjadi jodohnya Ishak. Dan kalau itu bicara tentang wanita, bicara tentang pria juga, kesimpulan saya, kalau orang itu salah fokus bisa terjadi karena ada sesuatu yang menyenangkan. Pria dan wanita, atau kesenangan yang memang terjadi yang dimiliki oleh Ishak pada waktu itu, kesenangan yang kita miliki dan membuat hidup kita tidak lagi pada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita karena salah fokus, dan kita tidak pernah mengalami kelonggaran dalam kehidupan kita karena kita mengikuti apa kata hati kita mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, sesuatu yang menyenangkan. Iya, memang sesuatu yang menyenangkan itu kita butuhkan, ya. Karena ketika kita bekerja terus gitu, kita kan butuh yang namanya refreshing, kita butuh yang namanya bahasa anak-anak muda itu healing, betul ya? Kita butuh. Tapi jangan sampai itu menggantikan posisinya Tuhan di dalam kehidupan kita, kesenangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyebab salah fokus terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Ishak mengalami enggak? Ishak mengalami. Tapi ayat 20 dan ayat 21 tadi, Ishak itu tidak mencoba bertengkar dengan gembala-gembala di Gerar, tapi dia mengalah. Ketika dia di sumur yang pertama di Sitna direbut gembala-gembala Gerar, dia pergi, dia mengalah, dia menggali sumur lagi. Mengapa demikian? Karena dia tidak salah fokus dengan tujuan Allah dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masing-masing kita dalam keluarga atau secara pribadi sebagai pribadi yang dilahirkan sebagai manusia, Tuhan itu tahu tujuan kita secara persis dalam kehidupan ini. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dia tahu persis apa yang kita rasakan, dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu jangan salah fokus, tetap kerjakan, gali terus. Sekalipun mungkin ada persoalan, perselisihan, tantangan yang tidak mudah, mari kita tetap dalam jalur Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan fokus kepada apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kalau kita merindukan sebuah kelonggaran, yang pertama tadi kan tetap gali dan jangan salah fokus. Yang kedua, mari kita belajar untuk melupakan apa yang diesek dan disitna. Ayatnya kita baca dulu, ayat 20 dan ayat 21. Lalu bertengkarlah para gembala-gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Padahal yang menggali siapa? Yang menggali adalah gembala-gembala anak buah dari Ishak. Tapi mereka ngomong, ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, kemudian mereka menggali lagi sumur yang lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Baik yang di Esek ataupun di Sitna, ada persoalan pertengkaran, ada perselisihan di situ. Tapi Tuhan tahu persis tujuan hidup Ishak, dan Ishak tahu persis bahwa dalam pimpinan perjalanan hidupnya dia ada dalam pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia lupakan Esek, dia lupakan Sitna. Esek dan Sitna itu bicara tentang pertengkaran atau perselisihan. Ketika menggali di Esek, ya, sumur yang digali yang berarti itu pertengkaran, ada air yang berbual-bual di situ. Dan oleh gembala-gembala Gerar tadi diambil alih. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Tadi saya katakan bahwa dia
rebut lagi, dia nggak pertahankan Esau, tapi dia mengalah. Artinya apa? Dia melupakan itu, dia mengalah. Dia menggali lagi sumur yang di Sitna. Ternyata juga sumur yang sama, berkatnya berbuah-buah. Artinya air itu berbuah-buah. Sitna itu artinya perselisihan atau permusuhan. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Apakah mempertahankan? Tidak. Dia tetap mengalah. Mengalah itu artinya melupakan. Sampai yang terakhir dia menemukan Rehobot. Dia menggali sumur yang dia gali itu sumur yang berbuah-buah, dan kemudian dia menamai itu Rehobot, karena di situ nggak ada pertengkaran, di situ nggak ada perselisihan, yang ada adalah kelonggaran, berkat yang berbuah-buah, tanah yang luas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna rohaninya bagi kita adalah ketika ada dalam perjalanan hidup yang kita hidupi, ada seringkali kita menemukan Sitna, ada Tuhan izinkan kita mengalami pertemuan Esek, tapi suatu saat kita akan diperhadapkan kepada sumur, tempat, tanah yang luas, tanah yang lapang, berkat yang berbuah-buah, dan kita sebut itu sebagai sebuah kesempatan kita menerima berkat yang istimewa, sebuah kelonggaran dalam kehidupan kita. Ketika sudah ada dalam kelonggaran, mari kita belajar untuk apa? Melupakan apa yang terjadi di Esek dan di Sitna. Lupa itu memiliki pengertian tidak ingat, atau menjadikan lupa, menghapus dari ingatan kita, melalaikan dan tidak diingat-ingat lagi. Seringkali yang terjadi adalah kesalahan tahun lalu, kesalahan 2 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Ketika ada orang cerita begitu, kita teringat dan kita mulai marah. Itu artinya belum melupakan. Kadang-kala itu terjadi dan diizinkan Tuhan. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, karena itu membuat kita tidak fokus dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan tuh siapkan berkat yang berbuah-buah, Tuhan siapkan tanah yang lapang, Tuhan siapkan kelonggaran bagi kita. Tapi kita dibawa supaya kita nggak fokus dengan tujuan kita, dengan berbagai persoalan yang terjadi. Karena itu mari kita belajar untuk melupakan. Bersyukurlah Anda yang bisa dengan cepat melupakan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, kesalahan suami istri yang bersalah kepada kita, kesalahan orang tua kita dulu kepada kita, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk melupakan itu, karena ketika kita melupakan, Tuhan siapkan berkat yang berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita bandingkan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13. Ini pernyataan dari seorang yang bernama Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ini Paulus, dia tahu panggilan hidupnya, dia tahu persis apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia ingin dipakai oleh Allah. Padahal dia sebagai manusia punya atribut-atribut yang sangat hebat. Dia orang Farisi, dia ahli Taurat, dia dilahirkan dari suku Benyamin dan sebagainya. Itu bicara tentang sesuatu yang membanggakan bagi orang Israel, bagi keturunan orang-orang Israel. Tapi ternyata itu gak dianggap sebagai sebuah hal yang menyenangkan, membanggakan. Dia lupakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hal-hal yang perlu kita lupakan bukan saja berkenaan dengan semua pergumulan persoalan yang terjadi yang diizinkan Tuhan di masa lalu, tapi sesuatu yang mungkin membanggakan di masa-masa lalu. Kalau kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita, seringkali itulah yang akan membuat kita tidak sampai kepada tujuan. Masih ingat dengan cerita 3 jenderal kemarin ya?
2 minggu yang lalu 3 jenderal. Dari 3 jenderal itu kan jenderal yang ketiga yang ternyata memberikan strategi yang berbeda kepada Lucifer, ya. Dia mengatakan, aku akan bawa orang ke gereja, aku akan bawa orang untuk melayani Tuhan, aku akan bawa orang itu untuk berdoa, kusuk di gereja, suka pelayanan sebagainya, supaya ketika mereka nanti sampai kepada dalam jajaran hidup rohani yang sepertinya baik untuk mereka, baru dia tahu bahwa itu adalah kejatuhan yang terdalam. Karena apa? Kebanggaan, kesombongan rohani yang seringkali tidak diwaspadai. Dan ternyata ketika itu disampaikan kepada Lucifer dan dia tahu bahwa itu baik, itu hanya sebuah ilustrasi cerita. Tapi ini memiliki makna yang cukup dalam. Karena itu mari kita belajar baik sesuatu yang menyakiti kita di masa yang lalu, ataupun sesuatu yang membanggakan kita, biarlah kita sama-sama untuk melupakan. Karena bagi Paulus, melupakan yang di belakangnya memiliki pengertian tidak menghiraukan itu semua, karena tujuan surgawi yang lebih mulia dibandingkan apa yang dialami sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang rindu mengalami kelonggaran dalam kehidupannya? Tentu kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, semua orang pengen mengalami kelonggaran. Semua orang pengen mengalami diberkati oleh Tuhan. Semua orang pengen mengalami seperti Ishak ketika tinggal di Rehoboth. Dalam situasi kondisi yang tidak mudah, dalam situasi yang sulit itu, dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan di situ ada kelonggaran bagi dia. Di Alkitab kita dalam ayat 22 tadi kan dikatakan bisa beranak cucu. Itu artinya apa? Dia tinggal di Rehoboth, di tanah yang lapang. Dia bisa melihat anak dan cucunya. Walaupun kita bisa lihat, perhatikan bersama-sama, memang kegenapan janjinya itu bukan terjadi di Rehoboth, di tempat itu, tidak. Tapi secara rohani kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan kelonggaran buat kehidupan kita. Dan kelonggaran itu akan terjadi bagi siapapun yang berani dengan tekad melupakan baik yang menyakitkan ataupun yang membanggakan, supaya kita gak salah fokus dengan tujuan Allah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai kesimpulan, dan sebelum kita baca ayat yang terakhir nanti, Rehoboth itu adalah tanah yang lapang, berkat yang berbuah-buah. Tidak ada lagi pertengkaran, karena di situ ada sebuah kelonggaran, sebuah kesempatan yang memang diberikan kepada kita supaya kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kelonggaran, mari kita belajar tentang terus menggali supaya kita mendapatkan kelonggaran itu. Kita nggak salah fokus, dan kelonggaran akan kita alami saat kita melupakan Esek dan Sitnah. Ayat terakhir mari kita baca dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalimat yang sama, kelegaan dan ketenangan, itu memiliki pengertian yang sama dengan kelonggaran. Tapi itu akan terjadi kalau kita menerima ajakan, tawaran dari Yesus. Marilah kepadaku. Artinya dekatlah kepadaku. Jangan keluar dari kehendak Allah. Karena saat Anda berbeban berat, saat Anda dalam pergumulan, saat Anda adalah persoalan yang mungkin sama seperti yang dialami oleh Ishak, ada persoalan, ada perselisihan, ada permusuhan di situ. Di situ Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita saat kita datang kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Pikulah kuk yang kupasang
Artinya apa? Belajar. Memikul kok itu bukan berarti itu memang diberikan supaya kita mengalami kesulitan, tidak. Tapi itu sebagai kesempatan untuk kita belajar supaya tadi dulu gak mengalami sombong rohani. Kita belajar dari Yesus yang memikulku, karena dia lemah lembut, dia rendah hati. Dan saat kita datang kepadanya, kita pun akan mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kelonggaran yang menjadi kuncinya untuk kita mengalami kelonggaran. Datanglah kepada Tuhan, marilah kepada Kota Dinata. Datang kepada Allah yang memang berjanji memberikan kelanggaan bagi kita. Bagi kita yang hari-hari ini dalam pergumulan, bagi kita yang hari-hari ini sedang dalam persoalan, mari kita datang kepada Tuhan saat kita diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Karena di situ ada berkat kelonggaran yang kita akan nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Penyertaanmu Tuhan, datang kepada Bapa segalanya bagiku. Lahirmu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Yes, kami mau menikmati anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, ya, anugerah Tuhan saja. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, ya anugerah-Mu Tuhan, ya Tuhan, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Engkau memberi anugerah kepada kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bapa, biarlah anugerah Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kami saat kami berada dalam kesulitan, saat kami berada dalam keadaan yang tidak mudah, saat kami ada dalam pergumulan yang sama yang dihadapi oleh Ishak. Kami mendengar apa yang menjadi sabda-Mu pada pagi ini Tuhan. Biar kami dapat menangkap pesan Tuhan. Karena kami rindu mengalami kelonggaran, kami merindukan sebuah kelegaan, kami merindukan sebuah kemenangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami terus menggali dari apa yang kami kerjakan hari-hari ini, dan kami tidak salah fokus dengan persoalan, masalah, kesenangan yang sering kali membuat kami salah fokus Tuhan. Kami tidak melihat tujuan Allah dalam kehidupan ini. Dan ajar kami Tuhan untuk kami berani melupakan kesenangan masa lalu, bahkan melupakan kesulitan yang terjadi, yang menyakitkan hati kami Tuhan. Kami mau menjalani hidup kami pada hari ini
Dan kasih Tuhan, anugerah itu cukup bagi kami. Kasih sayang itu cukup bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang Kau kasihi. Mereka yang hari-hari ini ada dalam pergumulan. Mungkin mereka harus bayar karena kondisi bisnis yang terjadi, ataupun mereka butuh keuangan untuk sesuatu yang mereka rindukan karena pergumulan itu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kasih Tuhan memampukan mereka. Berkati umat-Mu jemaat RBC yang Kau kasihi Tuhan. Kami berdoa biarlah kebutuhan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan Engkau yang mencukupi. Bahkan kami berdoa Tuhan, ada progres yang mereka rindukan untuk mendapatkan sesuatu. Kami berdoa supaya mereka hari ini mengalami Tuhan, mengalami situasi itu Tuhan. Kami merindukan kelonggaran, kelegaan di dalam Kristus. Biar anugerah Tuhan membawa kami menikmati itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Berkati firman-Mu, berkati pesan Tuhan sabda-Mu yang telah sampai kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan. Kami berdoa